Baik, terima kasih Pak Nono. Selamat pagi Pak Nono, Pak Wite, Bu Septin, Pak Kabit, Pak Kiel, Pak Eka, dan teman-teman penyedia. Ada dua yang perlu saya konfirmasi, Pak. Pertama ke Pak Wite, terkait dengan paparan yang teknikal tadi, pengambilan peta foto. Ada dua metode, satu dengan PPK, kedua non PPK. Nah, dari yang PPK itu saya tidak melihat adanya GCP. Nah, dari studi yang kami lakukan, padahal PPK itu tetap saja perlu GCP, tapi mungkin akan lebih sedikit begitu, Pak. Karena perbedaannya bisa dalam eh, meter gitu, Pak ya, perbedaan antara dengan GCP dan non GCP. Apakah memang di BPN sudah pernah melakukan studi terhadap ketelitian PPK non GCP sehingga keluar bahwa PPK dilakukan dengan tanpa penambahan GCP. Jika ada, mohon hasil studinya di-share supaya kami komparasi dengan hasil studi kami, karena hasil studi kami bisa fraksinya bisa meter perbedaan ketelitiannya. Itu untuk Pak Wite. Kemudian yang kedua untuk Bu Septin, Ibu mohon konfirmasi dan penjelasan mengenai biaya untuk perizinan, karena perizinan ini kan tadi sudah disampaikan waktunya pemotretan mengikuti waktu perizinan yang didapat. Jadi kalau 48 hari misalnya perizinannya antara 15 sampai 1 bulan begitu ya. Kalau normal itu berarti mundur setelah 15 hari perizinan selesai atau 1 bulan perizinan selesai baru dilakukan pemotretan. Nah, mengenai biaya, karena perizinan ini kan sebenarnya non biaya, tetapi pasti ada biaya-biaya pengeluaran yang lain di perizinan ini. Apakah hal tersebut dianggarkan juga atau memang perizinan ini tanggung jawab langsung dari penyedia sehingga BPN tidak perlu melakukan penganggaran terhadap biaya perizinan, misalnya transportasi terhadap perizinan, misalnya rapat dan lain sebagainya. Itu saja dua Pak Nono yang saya tanyakan ke Pak Wite dan Bu Septin. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, mungkin masih ada yang raise hand atau sepertinya belum ada nih. Kalau belum ada, kita coba pertanyaan dari Pak Topik dulu ya. Yang pertama adalah ke Pak Wite. Ini terkait teknis sekali nih. Metode tadi dengan PPK ya. Pemotretan dengan PPK itu ya. Kemudian yang kedua mungkin langsung nanti dengan Bu Septin terkait biaya untuk perizinan ya. Baik, dipersilakan mungkin dari Pak Wite dulu. Baik Pak, terima kasih Pak. Terkait dengan pertanyaan apakah ada penelitian atau tidak ya. Jadi kalau penelitian sebenarnya mungkin beberapa waktu yang lalu ada penelitian yang dilakukan oleh dosen Pak Eko Budi, Pak Eko Budi dari STPN, itu dilaksanakan oleh Litbang. Cuma saya nggak nyimpen filenya Pak, nanti mungkin kalau udah ada mungkin kita kasih. Tapi kurang lebih sih kalau pesawatnya itu benar PPK yang memang apa ya, artinya bukan abal-abal gitu. Ternyata hasilnya bagus tuh, jadi sama, jadi nggak ada masalah. Tapi sebenarnya yang perlu digarisbawahi dari keinginan Pak Dirjen bahwa kita tidak mengunci itu, jadi kita tidak mengunci terlalu dalam karena seperti yang disampaikan tadi Pak Dirjen itu lebih ke output oriented. Jadi selama hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan, ya diterima. Karena toh juga kalaupun bicaranya punya pakai tol PPK, tapi kalau hasil setelah uji akurasi juga nggak bagus, itu tetap aja tidak bakal diterima. Jadi kenapa masih dibebaskan menggunakan GCP atau menggunakan PPK dan tanpa GCP? Atau mungkin kalau misalnya kurang pede, menggunakan pesawat dengan PPK pun tetap pakai GCP, ya monggo, kita persilahkan. Karena yang penting user atau kanta mendapatkan output yang memang sesuai yang diinginkan oleh
Pak Dirjen. Mungkin singkatnya seperti itu Pak, karena memang ada beberapa teman juga yang sudah mencoba dengan 2 metode itu, dan memang ada yang memang sudah pede banget dengan PPK karena mereka juga sudah nguji. Cuma ada juga yang ternyata mungkin entah gimana pesawatnya dicoba, ya kok nggak bagus ya hasilnya, ya pakai GCP ya nggak masalah. Karena penentuan akhirnya itu di output nanti ketika teman-teman Kantah sama-sama melakukan uji akurasi, ternyata nggak masuk, ya udah, berarti nggak sesuai ketentuan. Mungkin sesederhana itu Pak. Tapi untuk hasil penelitian nanti cobalah kita tanyakan dulu Pak ke Pak Eko Budinya, karena Pak Eko Budi pernah itu di Litbang yang mengatakan. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu Pak Topik ya. Bapak Ibu semua juga yang ini. Selanjutnya mungkin ke Bu Septin ya, terkait biaya untuk perizinan. Bu, barangkali. Ya, mungkin kalau perizinan nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Wito ya. Jadi kalau dari sisi penganggaran kita juga agak susah untuk bisa menganggarkan perizinan. Tapi saat ini kami sudah berproses untuk MOU dengan Kemenhan, Kemenhub, dan TNI AU untuk memudahkan SC maupun perizinan. Jadi harapannya karena ini memang proyek nasional, dengan MOU itu bisa terbantu. Mungkin Pak Wito yang bisa menambahkan lagi terkait perizinan. Baik, saya tambahkan sedikit terkait perizinan. Jadi sebenarnya kita kan sudah sempat kumpul tuh sama teman-teman penyedia, dan sebenarnya di sana juga udah dibahas. Jadi sebenarnya kita juga ingin memperhatikan masalah perizinan. Cuma belum ada biaya standar untuk perizinan itu. Jadi kalau kita ngomong secara formal nggak bayar, tapi di luar sana tanda petik ya, ternyata ada kutipan-kutipan. Nah, kalau ini ada biaya resmi, itu sebenarnya bisa kita masukkan ke komponen biaya. Seperti itu. Jadi, tapi untuk mengantisipasi itu, kami juga sudah pernah berkirim 2 kali mungkin ke daerah. Mungkin yang terakhir itu yang masalah konfirmasi tentang AOI fix untuk pemotretan peta foto udara sesuai dengan target masing-masing daerah. Nah, kenapa kita minta itu, wanti-wanti kita minta itu? Karena AOI-nya itu akan kita lampirkan untuk bersurat ke Kemenhan, Kemenhub, sampai ke Lanut. Kita juga analisa juga, oh ini daerah yang termasuk mungkin KKOP, ini udah termasuk daerah mungkin dekat Lanut, seperti itu. Nah, suratnya sendiri udah naik ke Pak Dirjen. Karena di satu sisi kita sebenarnya udah MOU, udah merancang MOU. Cuma memang belum tanda tangan karena memang belum sempat ketemu aja pimpinan kita. Tapi untuk naskah MOU-nya itu sudah siap tanda tangan sebenarnya. Cuma karena MOU-nya belum tanda tangan, makanya kita dahului dengan mengirim surat untuk untuk membantulah pelaksanaan program strategis nasional PTSL ini yang didahului oleh kegiatan peta foto. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Witan ya, juga Bu Septin. Pak Topik, mungkin sudah jelas ya Pak Topik ya, atau ada? Baik, terima kasih Pak Nono, sudah jelas. Jadi kalau saya simpulkan, yang penting adalah kalau dari Pak Wito tadi dari hasil itu sesuai dengan ketelitian yang diminta oleh BPN. Jadi tidak ada pembatasan terhadap hal apapun di capturing data. Yang kedua, masalah perizinan memang, nah ini memang perizinan ini memang agak-agak ambigu gitu ya kalau kenyataannya. Nah ini memang susah dianggarkan, beberapa kali proyek juga memang anggarannya jadi mengambang perizinan. Paling kalau di Pertamina misalnya itu dibatasin, misalnya perizinan dibatasin 30 juta begitu ya untuk perizinan, tetapi berapapun yang dikeluarkan ya akan dibayar segitu begitu. Mungkin itu Pak Nono, terima kasih.